Tao Ying Su, salah satu ilmu orang Tao ya, sebelum kita untuk menuju Siu Tao mau belajar. Untuk belajar Tao Ying Su itu ada satu proses yang namanya Tao Ying. Nah, hari ini kita akan ada liputan ya, bagaimana proses Tao Ying itu. Kalau dulu saya waktu SMA itu saya lebih cenderung ke arah spiritual, ya, misalkan kayak kejawen, kayak yang golongan-golongan begitu, gitu loh. Karena apa? Karena saya cuma melihat bahwa apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hati, dengan apa yang dipikirkan itu satu, gitu loh. Jadi orangnya itu tidak melincah-melince gitu ya, mirang-miring ya, ngomongnya ini, batinnya itu, tindakannya lain lagi. Ini saya tidak bisa. Saya melihat ini aneh. Ya, nah itulah. Makanya dengan belajar Tao ini, ya toh, itu saya baru mulai menyadari bahwa ternyata ilmu Tao ini luar biasa. Ya, gitu loh. Mungkin kalau kita bicara itu bisa apa ya, kadang-kadang kita merasa kamu ini berlebihan, ya. Saya tidak usah ngomong yang berlebihan saja. Saya cuma mau tanya, sebenarnya kamu lahir itu untuk apa? Kalau pertanyaan saya bisa ada yang bisa jawab, kenapa sih saya ini lahir? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok orang itu mati sih? Ya kalau mati tua sih enak ya. Ya sudahlah, ya toh, badannya sudah reot. Mungkin seperti itu. Tapi kalau mati yang lain, ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh, ada yang semua macam-macam. Akhirnya mempertanyakan dirinya sendiri kan, untuk apa saya lahir? Kalau sudah mati, apakah kalau sudah mati sudah begitu aja? Kenapa kok ada orang yang kesurupan? Kenapa kok ada orang yang dimimpiin sama kakek neneknya yang baru meninggal atau papa mamanya yang baru meninggal? Kok bisa? Kemudian juga misalkan kenapa kok orang itu bisa kesurupan? Kemudian ada yang kenapa kok anak-anak ini misalkan di satu rumah dia bisa tahu, itu ada orang di situ. Kenapa kok ada yang gangguin rumah ini? Belum lagi yang lain-lain. Jadi inilah yang harus kita tahu. Ya. Lantas kalau misalkan kita ngomong Pak, sudahlah, yang gitu-gitu itu kan bukan saya, itu kan dunia luar. Oke. Lantas sebenarnya di dalam dirimu sendiri ada apanya? Saya mau tanya. Cuma telinga, mata, hidung, begitu saja kan? Pernah enggak mengalami misalkan ya tahu kita piknik jalan ke satu tempat, ya. Nah, lantas kita kok dalam batin merasakan saya kok pernah ke sini ya? Katanya, itu deja vu. Padahal nggak pernah. Kenapa kok saya pernah ke sini? Nah, kemudian juga misalkan pada suatu saat, ya toh, nanti kita nggak tahu ya. Makanya saya berharap sih pergaulan kita itu seluas-luasnya, ya, gitu loh. Nanti pada suatu ketika mungkin kita bisa misalkan ketemu seseorang, lantas bisa, ini saya pernah ketemu orang ini. Padahal nggak pernah ketemu. Ya. Nah, ini fenomena-fenomena begini nih, ya toh, sebenarnya apa? Nah, lantas baru
kita menelaah diri kita. Ya. Diri kita sesungguhnya ada apanya. Tidak hanya raga, pikiran. Ya, masih ada satu lagi unsur adalah penghuni raga. Nah, dengan Siu Tao ini kita mencoba untuk meneliti, memahami, mencari. Ya, sebenarnya siapa saya? Siapa aku? Itu satu. Ya dong. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kalau misalkan kita memahami bahwa oh di daerah situ ada setannya, oh kemarin ketemu kuntilanak, misalkan. Oh ini ada rumah yang mau dibeli, kok mendadak ada roh yang bekas dibunuh di situ, nangis-nangis di situ. Kalau kita sudah bisa melihat itu semua, lantas oh ternyata dunia ini tidak hanya dunia nyata yang kasat mata yang bisa kita lihat ini. Masih ada sesuatu yang non kasat mata. Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa masuk ke sana? Bagaimana kita bisa belajar lebih jauh untuk memahami itu semua? Ya, pasti kita memulai dari apa? Coba toh, buktikan toh. Ada enggak kekuatan dimensi-dimensi itu? Ya. Nah, dengan Tao Ing nanti inilah kita mencoba merasakan, ya toh, apakah dimensi di luar kita itu memang betul-betul ada kekuatannya? Ya. Nah, rasakan nanti. Kalau misalkan ternyata tangan saya bergerak, ya. Nah, berarti apa? Ada kekuatan di luar kita yang menggerak tangan kita. Lantas ada yang mungkin bertanya, loh gimana caranya kalau itu adalah kekuatan yang baik, bukan kekuatan yang jelek? Saya jawabnya sederhana. Jangan berpikir baik atau jelek dulu. Baik itu adalah pemikiran kita, jelek juga pemikiran kita. Contohnya misalkan satu pisau. Pisau ini baik atau jelek? Tidak ada baik, tidak ada jelek. Tapi kalau pisau ini saya pakai untuk bunuh orang, jelek. Bukan pisaunya yang jelek, tapi yang menggunakannya yang jelek. Kalau pisau ini saya pakai untuk potong sayur, bukan pisaunya yang baik. Ya. Nah, lantas sudah, biarkan dulu energi atau kekuatan yang menggerakkan tangan kita. Pertanyaan saya adalah, kalau yang baik tidak ada kekuatan, yang jelek ada kekuatan, lebih baik yang jelek atau yang baik? Sederhana ngomong loh. Gitu. Teman saya dulu mengatakan bahwa saya, Ming, kamu ini sembahyang setan. Saya bilang setan punya kekuatan, saya sembahyang daripada Tuhanmu tidak punya kekuatan. Hah? Itu kan cuma istilahmu doang. Ya, kita harus realistis. Apalagi anak-anak muda begini ini. Ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, tanyakan kalau kamu memang tidak jelas. Ya, bukan kita ngekor. Kakek moyang saya tidak tahu pernah ketemu setan, sampai anaknya, cucunya, saya sekarang cicitnya masuk ke tempat gelap juga dikatakan, hati-hati lo ada setannya. Turun temurun tidak pernah lihat setan dan semuanya takut setan. Ya kan jalan. Nah ini. Jadi kita justru yang mau belajar Tao ini, ya, itu dipahamkan, ya, pemahamannya itu adalah untuk melihat realita. Nggak usah membayangkan, nggak usah berangan-angan. Simpel saja. Gitu. Ya. Kalau memangnya itu punya kekuatan, ya sudah, jalankan.
Nanti kalau misalkan tangannya digerakkan gini, ikutin saja. Saya pernah di Amerika ditanyain begini, kalau memangnya dewa-dewa ini adalah maha besar, ya, kenapa kok komunikasinya dengan gerak tangan? Kok enggak datang aja, woi saya datang, ngeblak kamu nanti. Hah? Atau ditongolin, ini loh saya, lihat kaki kuankong segede pohon kelapa gitu ya, bingung langsung. Ya, saya ditanyain begitu sama Taoyu Amerika. Pertama kali saya ke sana tahun 2000 berapa? 2009. Ya, dia ngomong kalau memangnya dewanya Tao ini maha, segalanya bisa. Kenapa kok komunikasinya harus dengan gerak tangan? Kok tidak dengan cara yang lain? Saya mikir ini loh pertanyaannya hebat. Coba kalau ini tanyakan ke ajaran yang lain. Gerak tangannya pun tidak ada. Ya kan? Saya cuma ngomong begini, seandainya kamu ini profesor, jenius, hebat, ya, saya itu bisu, tuli, buta, ya, syukur-syukur nggak bebal, tolong ajarin saya. Ya, saya duduk di sini, kamu jenius, pinter, hebat, sakar muda, ya, tapi saya ini bisu, tuli, buta, syukur-syukur nggak bebal. Apa yang kamu lakukan terhadap saya untuk komunikasi pertama? Gerak tangan. Gerak tangan itu adalah komunikasi yang paling primitif di dalam peradaban manusia. Langsung orang bulenya bilang, oh kalau gitu kita ini bisu, tuli dan buta ya. Oh itu kamu yang ngomong, bukan saya. Untung-untung nggak bebal juga ya. Ada yang bebal. Wah begini, sennya mau gerakkan aja nggak bisa. Oh dia begini nggak kuat. Sampai nggak digerakkan sama sennya. Ya kan? Nah ini loh. Ya. Jadi kita ini harus realistis, ya. Kemudian memahami. Nah, lantas nanti di dalam perjalanannya, ya kan, itu banyak sekali keunikan-keunikan yang mungkin akan terjadi. Ya, gitu. Nah, itu menarik sekali. Sepanjang perjalanan saya Siu Tao ini, ya, saya melihatnya bahwa luar biasa, aneh gitu loh. Ya, bagi saya itu misteri, kagum. Ya. Kalau dulu saya hanya dipertemukan dengan apa yang realistis, nah sekarang saya diminta untuk kamu belajar Fudu, tuh lihat, kamu belajar Thailand punya, tuh lihat model begini, ini lihat tuh modelnya begitu. Nah, menarik itu. Kenapa dibeginikan kok dia diem? Kenapa begini kok dia diem? Ya. Nah, ini semua sebenarnya misteri. Ya. Kalau kita lihat tangan kita di antara dua garis tengah ini, ada silang-silangnya. Itu semuanya sudah isinya cuma pengen cari spiritual yang sesungguhnya apa. Itu. Makanya ya jangan sampai disia-siakan. Kalau kita sudah tahu ini, kemudian tiap hari latihanlah, pagi, malam, ya. Seperti kita makan, kalau makan tiga kali sehari, ya, kalau ini latihan pagi sama malam. Gitu, ya. Tujuannya apa sebenarnya? Ya, untuk paling tidak tiap hari kamu ngumpulkan satu tetes air. Pada waktunya kamu akan dewasa sendiri di sana. Ya. Ya, misalkan sekarang kalau saya tanya, misalkan anak ini saya tanya, San, kamu tahu enggak kapan kamu gede? Sampai sekarang begini. Hah?
tahu kan? Kok tahu-tahu sudah gede? Karena papa mamanya tiap hari kasih makan. Tahu-tahu gede. Sama dengan kita lihat kaum nanti. Pokoknya pagi malam latihan, tahu-tahu gede nanti di sana. Ya. Sukmanya yang menjadi kuat besar. Nah, disitulah modalnya. Makanya kadang-kadang orang mengatakan, ya toh, Siu Tao ini belajar mati. Nah, dengan belajar mati kita tidak mati-mati. Tidak percaya. Kita cincau misalkan kita meditasi, kita duduk diam meditasi. Apa toh poinnya meditasi? Oh, batinnya tenang, banyak duit, batinnya tenang, dul. Ngehe. Loh, ya sederhana kok, ya toh. Nggak usah, realistis saja. Ya, nah ini. Tapi sesungguhnya pada saat kita cincau, alam ini bisa, sekitar kita bisa harmoni dengan diri kita. Ion-ion unsur hidup untuk sukmamu akan terkumpul dan terabsorpsi. Jadi akan tertarik, terhisap ke kita. Ya. Nah, sukma kita ini akan pelan-pelan menjadi solid. Nah, di situ berarti apa? Kita meluangkan waktu di sini, ya, mendiamkan waktu yang ada di sini untuk mencoba hidup di sana. Sehingga pada saat kita sudah selesai di sini, di sana kita sudah gede. Jangan kita selesai di sini, di sana masih kecil. Maksudnya masih kecil apa? Sukma kita masih rapuh. Ya. Kalau sukma kita masih rapuh, reinkarnasi lagi. Ya. Tidak ada yang lain kok. Nah, lantas nanti mungkin pada suatu ketika nanti, ya tahu, bagaimana menjelaskan reinkarnasi, gandeng gereknya seperti apa? Saya tahu dengan jelas. Saya tantang kok yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Singapura, yang biasanya orang-orang Singapura ini memang hebat-hebat, ya tahu, pinter-pinter, tapi saya tanyain jebol semua. Jebol semua. Sampai saya dikatakan, lah kamu ini belajar tahu, kamu tidak memahami karma, kamu tidak percaya karma. Saya bilang, saya geleng-geleng, bukan ngomong saya tidak percaya atau percaya, saya tanya kamu bisa jelaskan enggak? Kalau kamu tidak bisa jelaskan, kamu ngikutin terus, kamu ceroboh hidupmu. Betul atau salah? Saya mau tanya. Hah? Kalau kamu tidak bisa memahami apa yang kamu pelajari dan kamu ikut terus, itu kamu ceroboh dalam hidupmu. Bingung, oh stres langsung. Hah? Profesor, ya atau doktor, sarjana, tak gitu kan langsung kelimpungan. Hah? Makanya saya bilang, ya tahu, kalau boleh mengatakan religious just a collecting penny. Betul atau salah? Itu boleh yang ngomong sendiri, bukan saya. Saya sampai kaget kok diomong gitu. Hah? Lantas saya mikir-mikir, apa yang diomongkan? Nah, disinilah kita kalau memangnya mau Siu Tao, ya mau belajar, pahamilah siapa aku sesungguhnya. Kenapa aku kok lahir di sini? Untuk apa saya lahir? Nah, kalau sudah anak-anak yang segini mulai ditauing, ya, kemudian jalankan Siu Tao kamu dengan baik, ya. Mungkin 5 tahun tidak terasa, ya 10 tahun belum terlihat, ya. Tapi ingat, begitu kamu naik di umur 40, kamu lihat teman kamu yang waktu itu sama-sama kecilnya seperti ini, ya 13, 15 tahun. Bandingkan pada saat nanti umur 40 ke atas, yang tidak Siu Tao sudah mulai kelihatan reot. Ya, yang Siu Tao acep. Meskipun tidak dipungkiri, akhirnya pun reot juga kok. Ya, tapi sebisa mungkin ditahan dengan baik. Nah, itu. Makanya bagus untuk cewek-cewek ini. Ya. Tidak percaya, perhatikan. Cik Nina aja kalau dikasih tahu umurnya sudah swidak,
Nggak tahu nggak sweet dak, ya tahu. Sudah sweet, ya tahu. Sweet tapi belakangnya ada dak, bukan sweet 17 tapi sweet daan. Gitu. Kok ketawa? Loh, kalau ditanding dengan umur yang sama, kaget sekali. Yang ini sweet daan beneran, yang ini sweet 17 katanya. Umur 60. Nah, inilah ya. Jadi pembelajaran ini supaya bisa dipahami bahwa kita Siu Tao ini bukan hanya mencerdaskan pemikiran kita, ya. Jangan sampai kita terbelenggu dengan apa saja kita iakan, tapi pikirkan, analisa, gunakanlah nalar dan kecerdasan kesadaranmu sendiri, ya toh. Nah, ini semua. Kemudian di sisi yang lain kita latihan raga supaya sehat, ya. Nanti juga mungkin belajar jikong, pernapasan, ya. Nah, lebih bagus. Apalagi kalau cewek ini kan yang dipentingkan apa? Ini sama ini. Kalau cewek ininya tidak kuat, ininya tidak kuat, moyung, ya, gitu. Kalau cowok ini tangen ini yang harus kuat. Kalau tidak kuat, moyung. Jangan kita naik gunung ke Selabintana itu loh, bukan gunung, ini bukit aja itu, kemudian lihat air terjun. Saya waktu itu umur 57, 58, ada tahu yuk satu, ya tahu, pelatih kungfu umur 38, 39, jalan baru separuh jalan sudah wah kayak kuda yang mau semakut aja, sampai saya teriakin, woi dul, cacingan ya. Karena saya dulu naik gunung, kalau temen nggak bisa naik, sengok-sengok saya teriakin, cacingan dia. Meskipun saya sengok-sengok tapi ajek. Nah, ini karena apa? Karena jikong, ya, bukan karena yang lain. Gitu. Ya memang dasarnya saya juga suka naik gunung, gitu, terobos hutan segala macam. Ya, cuman belakangan ini aja saya sudah ogah. Kemarin itu aja yang waktu di mana, di Mamuju itu, betul-betul tidak bisa tembus, ya, tidak bisa tembus hutan, tidak bisa tembus. Kalau bisa tembus saya tembusin, saya sudah bawa parang tidak bisa tembus. Lebat sekali. Nah, itulah. Jadi sedikit gambaran, ya toh, supaya paham, gitu loh, bahwa kita Siu Tao ini adalah untuk diri kita sendiri, mengembangkan kemampuan kita sendiri, ya, kemudian menerawang kita dulunya siapa mungkin, ya. Nah, kemudian kita tahu kita sekarang seperti ini, kemudian kita sampai di mana pembelajaran kita, ya. Kemudian misalkan untuk pengetesan, misalkan lihat dimensi lain yang seperti apa, apakah kita berani untuk menghadapinya, dan macam-macam, ya. Itu pengalaman saya cukup banyak, ya. Saya harap nanti malam kita bisa ngobrol, ya toh. Padahal saya sudah siapin beberapa tahun gitu, saya mau cecer gitu, saya tak jadi MC, saya nyecer aja, ya, suruh mereka ngomong. Tapi pengalaman banyak, saya punya pengalaman banyak gitu, tentang hal-hal begini. Karena memang saya selama ini yang mempelajari yang begitu. Makanya hati yang bening itu adalah baik hati, jujur itu dulu. Kemudian tindakannya adalah naikkan moralmu. Maksudnya apa? Yang paling pokok adalah tidak menyakiti orang lain. Full stop. Ya. Nah, kalau sudah begitu, ya, bisa nggak kita di dalam bertindak sehari-hari menggetarkan Dien? Nah, kalau tindakan kita sehari-hari bisa menggetarkan Dien, enak. Kalau tindakan kita tidak bisa menggetarkan Dien, kalau Dien tidak terharu, kamu ya begitu-begitu saja. Kamu bukan orang yang spesial. Makanya kenapa kok harus bertindak mulia, harus punya hati yang mulia.
Bagaimana bisa jadi hati yang mulia? Berbuatlah yang terpuji. Itu saja. Ya. Gitu. Ini orangnya ini Hansen ini. Dia yang bikin film banyak sekali, YouTube-nya banyak sekali. Nah itu. Nah kalau dengan cara begitu gampang kok Siu Tau, nggak neko-neko. Sembayang, ya toh, kemudian tata cara itu hanya sekedar tata cara. Sembayang jangan menjadi beban hidup. Kalau sembayang menjadi beban hidup, nggak usah sembayang. Hidup sudah beban. Betul atau salah? Siapa yang di sini lahirnya ketawa? Tidak ada. Semua lahirnya nangis. Makanya Mahatma Gandhi bilang, ya, pada saat kamu lahir, kamu menangis, hanya semuanya ketawa. Betul atau salah? Mamanya seneng, papanya seneng, kakeknya seneng, neneknya seneng, semua ketawa. Kamu doang yang menangis. Nggak karu-karuan. Betul ya? Nah, lantas dalam perjalanan hidupmu, bisa enggak pada saat kamu meninggal, semuanya menangis, hanya kamu saja yang tertawa? Itu hebat. Hah? Ini Mahatma Gandhi yang ngomong. Bisa enggak kita seperti itu? Makanya saya ngikutin omongannya siapa itu? Yang dulu jenderalnya Indonesia itu, saya lupa, Jospia, siapa tahu namanya? Yunus Jospia, kan kenal baik sama saya dulu. Ya. Saya dikasih tahu, Fleming, tahu enggak? Harusnya, ya, yang paling bagus itu apa? Datang disenangi, pergi dikangeni. Bisa kamu berbuat itu? Kalau kamu bisa, kamu enak hidupmu. Ya, datang disenangi, pergi dikangeni. Itu saya dapat dari Yunus Jospia. Loh, ini sederhana kok. Makanya kalau kita tahu konteks-konteks yang seperti itu, sederhana begitu, ya jalankan. Nanti di sini kamu akan kuning, merah, kuning, ya. Kemudian di sini bersinar. Begitu di sini bersinar, di sini mulai muncul. Tak, 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 tak. Katanya orang India, mata ketiga kamu akan terbuka. Saya masuk India aja, orang-orang heran. India adalah negara spiritual yang paling kuat. Tahu jauh bisa tembus ya, kamu apakan nih gitu. Saya bilang itu bos saya di belakang, ya. Dan itu pas pada tanggal lahir saya lagi. 3 Agustus saya tahu di India. Nah itu, ya. Jadi kira-kira gambaran ya Siu Tau ini gimana nanti cerita lebih banyak lebar ya. Saya kalau cerita begini bisa 1 malam. Ya, karena menarik dan banyak yang saya bisa cerita. Ya. Gitu. Oke. Nah, nanti ini ya, tangan itu cuma ringan saja. Ya. Jadi ringan aja. Gitu loh, antara nempel dan tidak nempel, tenang aja, diam aja, ringan, ya. Nah, nanti ikut saya baca mantranya, ya, cenyennya itu dibaca, ikut, ya toh. Kemudian begitu hamba namanya siapa, sebutkan semua. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Nah, sebutkan namanya semua, ikut semua sampai penutupnya. Nah, sesudah selesai tungguin aja, ya, gitu loh. Nah, tungguin aja, konsentrasikan ke tangan ini. Ya, ke telapak tangan ini, apa yang terjadi? Seandainya ada tarikan ke kanan kah, tarikan ke kiri kah, atau bagaimana, ya ikutin saja. Ya, gitu. Jadi ikutin aja, kemanapun ikutin aja. Ya,
Nah, ini adalah untuk pertama kali membuktikan bahwa Taisang Lao Jin ini, dewa-dewi dari Tao ini ada sesungguhnya. Dan dia ada kekuatannya. Nah, itu. Ya, nah sesudah itu nanti baru kita cerita lebih lanjut. Ya, bagaimana ya, nah, itu akan kita cerita lebih lanjut gitu. Oke. Nah, lantas mungkin sebelum saya mulai ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Ya. Tidak ada ya. Jangan sampai apa ya, kita beli kucing dalam karung ya. Tidak boleh. Ya. Hidup itu jangan ceroboh. Ya. Sembahyang jangan menjadi beban hidup. Hidup sudah beban. Ya. Sembahyang harus sederhana. Sampai saya pernah ditanyakan, kalau sembahyang yang paling sederhana itu seperti apa? Saya bilang menghadap bendera, tiang bendera pada saat bendera dinaikkan, mengheningkan cipta, selesai. Itu loh sembahyang yang paling sederhana. Bisa? Daripada waduh mak bawa kertas begitu banyaknya, ya tahu Yosua segede, ada yang bawa apa lilin segede bagong, aduh mak, hah? Memangnya di sana bisa disogok? Gila kamu ya. Lebih baik uang untuk beli lilin, kasihkan panti asuhan, kasihkan anak-anak yatim piatu. Bikinkan buku-buku kitab suci yang seperti begini-begini. Sebarkan kebaikan. Jauh lebih baik daripada bakar segede bagong. Tidak ada artinya semua. Ya. Kenapa? Yaitu tadi lah. Sembahyang jadi beban hidup. Katanya kalau makin gede lilinnya makin hoki. Iya, yang jual si hoki. Bikin si hoki banget. Ya, nah itu. Saya ditanya kok, yang paling sederhana, sembahyang yang paling sederhana itu apa? Mengheningkan cipta, itu yang paling sederhana. Langsung nggak bisa jawab semua, nggak bertanya yang lainnya. Saya simpel kok. Makanya sampai debat sama bule-bule itu menangan. Menang terus, nggak pernah kalah. Bule sampai angkat topi. Wah, tahu jauh ini hebat. Padahal sebelumnya diejek, gitu tahu jauh. Apa? Yang pakai baju-baju gede, yang di sini ada taijiknya, kalau jalan mirang-miring begini, ya tahu. Ditanyain 1, 2, 3, baru 10 menit semuanya sudah pergi semua. Nggak mau dengar katanya talk shit. Tahu nggak talk shit? Kalau Jawa Timur ngomongnya paling enak, ayah, jalan juga. Itu Jawa Timur itu, enak sekali. Sama tau tafsir. Saya Jawa Timur juga, ya anak Surabaya juga, makanya tahu. Ya. Nah itu, jadi apa menarik, tidak usah khawatir, ya. Jadi itu yang saya ngomongkan. Kalau misalkan memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, yuk kita bisa mulai, ya. Tahu ini tidak lama kok, sebentar, paling juga 10 menit, 15 menit, paling lama juga setengah jam. Ya, kalau dulu 1 hyo sampai habis. Tahu nggak kalau 1 hyo sampai habis? Minimal 45 menit. Untung kamu tidak disuruh cinco ya, duduk diam bersila 45 menit, yakin hyo. 45 menit. Nanti kan kaki-kakinya kram semua, ya. Nanti kalau sudah bisa duduk diam tanpa gerak lebih dari 2 jam, ngomong sama saya, yuk kita tanding. Saya duduk bersila gini 3 jam tidak bergerak, diam aja kayak orang goblok. Nanti kamu akan merasakan juga meditasi kayak orang goblok, ya, wuring-wuringan. Tapi tidak apa-apa, itulah yang menarik. Ya. Jadi di sini itu ada, kalau biasanya sufu ya, sufu kalau mau apa begini nih sebelum mulai
itu pasti dikasih tahu bahwa paling tidak start awal ini ada 8 anjuran. Ya, poin-poinnya kalian dengar aja, 8 anjuran. Kalau 8 anjuran ini kalian merasakan berat, ya sudah tinggalkan, enggak apa-apa. Ya toh. Tapi kalau kalian merasakan oh, enggak ada masalah, jalan. Ya, gitu toh. Oke, mungkin saya bacakan ya. Yang pertama, belajar Tao In Suk ini individu sifatnya, tidak ada ikatan antara kamu dan saya. Artinya tidak ada ikatan antara guru dan murid. Ya, ini zamannya Sifu. Jadi saya ikutin aja, ya. Gitu loh. Keberhasilannya juga tergantung dirimu sendiri. Gitu loh, ya. Jadi kalau nantinya kita latihan kemudian kita ogah-ogahan, ya toh, kayak masuk kantor aja check in, check out gitu ya toh, latihan kagak, check in, check out gitu doang ya toh. Ya percuma, tidak akan ada hasil. Gitu. Jadi kalau tidak ada hasil, jangan salahkan orang lain. Nah, ini maksudnya. Ya, gitu loh. Keberhasilannya juga tergantung dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar Tao In Suk harus pertinggi atau pertebal percaya diri kita. Pikiran tidak boleh menjadi kolot. Tinggalkan kepercayaan diri tinggikan kepercayaan diri, tapi tidak menjadi sombong. Ya. Karena apa? Karena kalau kamu makin tahu banyak tentang misteri hidup ini, memang kamu lebih percaya diri. Ya, rasanya yang lain-lainnya, hai sudahlah karepmu lah. Ya. Nah, kemudian kalau menghadapi sesuatu itu jauh lebih tenang. Ya, apalagi kalau kamu bisa berbuat sesuatu terhadap yang sono-sono, yang model begitu-begitu. Ya, wah ini kepercayaan dirinya tinggi sekali. Ya, tapi diharapkan di sini adalah tidak menjadi sombong. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, harus Chun Su Chong Tao, U Tao We Tao. Jadi Chun Su Chong Tao artinya apa? Ya. Chun Su itu adalah hormat pada gurumu. Chong Tao itu adalah junjung tinggi taomu, taonya. Jadi pikul taonya. Ya, Chun Su Chong Tao, U Tao We Tao. Jadi bagaimana kita memahami Tao Jiao, kemudian bagaimana kita bisa demi Tao. Ya, mungkin belum sampai pada poin pembelaan. Ya, tapi demi Tao saya menjalani hidup seperti ini, gitu loh. Jadi bukan membela Tao belum mungkin, tapi nantinya akan ke arah sana. Ya, kalau kita sudah memahami dengan jelas, ya, oh begini, itu bisa. We Tao dalam konteks di sini adalah pembelaan terhadap Tao-nya. Ya, tapi di sini adalah cuman U Tao We Tao. Ya, nah, Chun Su Chong Tao. Chun Su ini adalah hormat pada guru. Kita ini harus punya suatu jiwa. Ya, kamu belajar sama seseorang, itu berarti paling tidak adalah gurumu. Ya, itu. Nah, sebelum kamu belajar sesuatu, ya, teliti dulu gurumu seperti apa. Ya, gitu. Ini yang diharapkan. Ya. Begitu kamu sudah tahu gitu, ya sudah hormati guru. Banyak dari kita, coba perhatikan sekarang ini di sekolah-sekolah, gitu. Anaknya dimarahi gurunya, bapaknya datang gurunya yang dimarahin. Ciloko ini. Ya. Budaya Tionghoa itu adalah kalau mau mendidik anak, serahkan kepada orang lain untuk mendidiknya. Tapi sekarang terbalik. Kalau mau mendidik anak, saya didik sendiri. Makanya gurunya pun dimarahin. Akhirnya apa? Anaknya melawan gurunya sendiri. Ya. Budaya Tionghoa itu adalah perintah guru harus dijalankan. Kalau perintah orang tua mungkin tidak dijalankan, orang tuanya masih ya udahlah.
Ini. Kita ini banyak keliru. Ya, apalagi papa mama yang sekarang ini, wah anaknya dikekeh kayak apa, tidak boleh kesenggol apapun. Ya, ini keliru. Oke, sekarang yang keempat, nomor 4, hatinya harus baik. Ya, pastilah ya, sudah sampai di sini kalau hatinya tidak baik, tidak perlu sampai di sini kan ya. Nah, kemudian yang kelima, semua tahu anggap orang sendiri kecuali yang brengsek. Ya, karena kalau dulu guru sama murid, guru itu mencari murid itu diteliti bertahun-tahun, ya, diambil 2-3, bahkan sudah diteliti bertahun-tahun diambil 2-3, masih ada aja yang apa? Yang brengsek. Ya, makanya saya bilang ya toh, wah manusia ini kadang-kadang lebih biadab dari binatang. Ya, kalau binatang anjing saya tuh cekak cekuk. Begitu tuannya datang ya kepok gitu. Kalau manusia banyak ulahnya. Ya, makanya di sini itu adalah semua tahu anggap orang sendiri kecuali yang brengsek. Ya. Karena apa? Karena sekarang ini sudah dibuka bebas ya, mau meneliti bagaimana. Paling ya di dalam kertas itu dituliskan siapa yang rekomendasikan. Atau kalau yang rekomendasikan si A, kemudian ini si B, si B-nya brengsek, si A-nya dipanggil. Temenmu itu kok jelek amir ya? Kan cuma begitu doang. Ya, nggak bisa diapa-apakan sekarang. Makanya disebut hak jing, hak li, hak fa. Kalau pakai jing nggak bisa, pakai li. Kalau pakai li nggak bisa, pakai fa. Kalau dulu ini daun hijau, begitu sufunya ngomong habisin, teng, ngep, selesai. Tapi sekarang enggak. Hak jing, hak li, hak fa. Ya, dimulai dari hak jing, pakai cinta kasih, ya, untuk menyelesaikan. Kalau nggak bisa, hak li, pakai aturan, ya, cinglinya orang. Kalau li sudah tidak bisa, pakai fak, apa, faklik, pakai hukum negara. Ya, nah ini sudah beda zamannya. Ya, memang tahu ada yang brengsek juga sih ya. Siu tahu kin siu kin mau katanya. Ye siu ye pen. Ya, makin belajar makin goblok. Ya tahu posisinya makin tinggi, artinya apa? Intelektual orang itu bisa berkembang dengan pesat karena pendidikan. Tapi spiritual seseorang sulit untuk dididik. Makanya saya bilang manusia lahir hasil dari evolusi karma dan evolusi peradaban dirimu masing-masing. Tidak hanya evolusi karma, bukan. Ternyata ada evolusi peradaban dirimu sendiri. Makanya orang itu pada dasarnya sulit berubah. Tidak percaya? Coba lihat diri kita masing-masing. Sulit berubah. Oke? Nah, kemudian yang keenam, jangan gampang dimakan isu dan jangan membuat isu atau gosip. Ya. Banyakan mulut ember. Padahal dikasih ember mulutnya juga tidak cukup loh ya. Bilang mulut ember lah. Nah, ini gampang ya. Yang ketujuh, kemajuan sampai di mana tergantung diri sendiri. Tidak boleh mengkambing hitamkan orang lain atau keadaan. Ya, ini banyak kok ya. Gitu loh. Kalau orang awam menyalahkan orang lain, kalau orang bijak menyalahkan dirinya sendiri. Ya. Karena apa? Karena kita ini banyak orang awam.
Jadi ya saling menyalahkan. Tapi di sini dituliskan itu adalah kemajuan sampai di mana tergantung diri kita sendiri. Tidak boleh mengkambing hitamkan orang lain atau keadaan. Misalkan, wah lah kamar saya gini, wah lah saya itu sibuk, wah lah begini. Ya. Pernah di satu daerah, kalau tidak salah waktu itu saya di Semarang, gitu loh. Ya, saya ketemu Taoyu lama, saya tanya, gitu loh. Gimana kamu? Tidak pernah ketahuan? Tidak pernah liengkong lagi. Tidak, dulu sih liengkong. 2 tahun ini tidak pernah liengkong. Kenapa? Sibuk bisnisnya lancar, ramai sekali. Oh gitu. Ya kalau gitu nanti kamu sekarang lupa sama Taupan ya. Nanti Daisang lupa sama kamu juga loh ya. Langsung dia bingung. Hah? Kalau Daisang lupa sama kamu, bisnis kamu bisa lancar? Hahaha. Ya, sekarang kamu bisnisnya lancar gara-gara Daisang, kamu lupa sama Daisang. Nanti saya bilang, nanti Daisang lupa sama kamu. Baru dia mikir. Hah? Oke, sekarang nomor 8. Harus bisa saling menjunjung tinggi nama baik Taoyu. Jangan menjelek-jelekkan orang dan juga jangan mengambil alih masalah. Jadi masalah orang lain ya biarin aja sudah. Ya, jangan jadi orang itu kepo katanya. Ya, Tau Guan Xian Si. Ngerti enggak Tau Guan Xian Si? Wah, apapun diurusin. Ya, Wu Si Zhao Si, Yu Si Yu Pa Si. Ngerti? Enggak ada masalah cari-cari masalah. Begitu ada masalah takut mati menghadapi masalah itu. Ya, oke, ini 8 anjuran. Ya, nah saya pikir mungkin tidak ada yang harus sumpah atau tidak ada. Ya dong, ini cuma anjuran dong. Ya, saya kira juga tidak ada masalah semua ya, tidak ada apa-apanya kok. Oke, kalau memangnya sudah begitu, ya toh kita bisa mulai.
urat-uratnya tegang atau ada asam urat. Ada juga pernah lihat kan yang teman-temannya atau ini susunya atau mamahnya, papahnya kalau latihan gini, nah itu biasanya karena pinggangnya pegel atau ada masalah di pinggang, maksudnya akan menggerakkan itu. Jadi nggak apa-apa, setiap orang beda itu nggak apa-apa. Nah, yang penting itu dalam latihan itu adalah kita tekun, sama jangan membohongi diri sendiri. Jadi kita jujur kalau memang itu ada rasa energinya atau ada gerakannya atau apa, kita jujur dari permulaan supaya kita nantinya kalau sudah berapa setahun ke depannya atau apa itu benar-benar bisa membedakan mana yang kekuatan dewaku, mana yang aku. Jadi kalau tahu dari awal bisa membedakan begitu, nanti majunya lebih enak, lebih nggak bertanya-tanya lagi. Ya, jadi bedakan pada saat awal-awal ini. Nah biasanya 6 bulan awal itu bisa ada terjadi kegaiban-kegaiban. Ada yang merasakan, ada yang nggak apa-apa. Itu biasa aja. Kalau misalnya nanti merasain apa terus takut atau apa, boleh tanya ke mamahnya atau siapa yang suruh, maksudnya yang mereferensi ke sini, nah boleh tanya-tanya atau boleh tanya ke sini juga boleh. Saya kira semua ini dari mamanya atau dari suaminya, jadi saya kira bisa tanya mama papanya ya. Ya, kita sekarang bincang-bincang ya dengan salah satu peserta. Dengan siapa nih? Trisha. Tadi Trisha ini ikut inisiasi dan tadi waktu gue lihat kan gerakannya kenceng benar Trisha. Trisha bisa cerita nggak sih apa sih yang dirasakan Trisha? Pas baca itu tiba-tiba langsung gerakannya langsung keluar. Oh gitu. Ya soalnya waktu itu perasaan aku pernah sakit, terus mami aku pernah kasih transfer energi. Oke. Terus aku pernah disuruh handphone tapi nggak pernah selancar itu. Enggak pernah selancar ini kenceng bener kok tadi. Iya, nggak tahu deh. Apa pesan-pesannya Trisha? Pertama pasti ya nggak nyangka sih bisa sekencang ini. Oh gitu. Iya. Jadi ada satu energi yang kenceng yang gerakin gitu ya. Oke, ini salah satu Trisha peserta inisiasi hari ini. Dia merasakan sensasi power yang kenceng ya. Trisha ya, thank you ya. Oke, satu lagi kita bincang-bincang dengan satu peserta inisiasi yang nggak kalah hebohnya tadi gerakannya. Dengan siapa nih? Yuyun. Ci Yuyun. Iya. Ci Yuyun. Tadi bisa cerita nggak sedikit sensasinya apa sih Ci Yuyun? Pada waktu pertama sebutin cendir itu ngikutin yang dari awal beserta isi-isinya itu tadi dan penutupan, tiba-tiba Mahadewa Taisan Login datang kepada saya dan bilang bahwa saya adalah muridnya gitu. Oh, okay. Dan lalu ada pergerakan ya, digerak-gerakin gitu, jadi ya saya ngikutin aja. Saya sampai ya shock, terharu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya jadi ya seperti itu aja. Oke. Tapi berkesan sekali ya sih. Iya berkesan sekali. Salah satu testimoni ya dari Ci Yuyun ya, didatengin Daesang loh, dewa kita loh ya. Dan saya lihat sih tadi sampai nangis ya Ci Yuyun ya. Saya juga nggak tahu kok bisa Gitu. nangis begitu. Soalnya tiba-tiba seperti itu situasinya gitu. Jadi ya saya nggak bisa kontrol, nggak bisa kontrol. Dan saya kan baru kenal, baru tahu gitu. Jadinya ya, waduh, sangat penghormatan sekali gitu ya. Oke. Thank you Ci Yuyun ya. Iya. Ini salah satu testimoni dari peserta tadi. Sampai di sini liputan ini perjalanan spiritual Tao datang disenengin, pergi di Kang ini.